V0 X itu sama dengan V0 cos theta. Kemudian V0 Y itu sama dengan V0 sin theta. Artinya si benda yang bergerak ini yaitu sebetulnya bergerak pada dua arah. Ya. Pada arah horizontal atau arah X itu kecepatan awalnya adalah V0X. Kemudian gerak pada sumbu Y itu kecepatan awalnya adalah V0Y. Gitu. V0Y. Gitu ya. Nah, nanti selanjutnya gerakan pada sumbu X, SBX itu sumbu X, itu adalah gerak lurus beraturan, ya, GLB. Jadi pada sumbu X-nya itu adalah GLB. Kenapa GLB? Karena tidak ada yang merubah kecepatannya, sehingga kecepatannya tetap. Gitu. Nah, karena kita mengabaikan gesekan udara. Gitu. Anggap gesekan udara itu tidak terlalu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Gitu ya. Sedangkan di sumbu Y itu adalah gerak vertikal ke atas. Ya, atau gerak vertikal ke atas itu termasuk GLBB. Ya, GLBB yang kecepatan yang percepatan gravitasinya sama dengan min G. Ya. Oke, ini penting untuk memahami ini bahwa sekali lagi gerak pada sumbu X itu adalah GLB, gerak lurus beraturan. Kemudian gerak pada sumbu Y itu adalah gerak vertikal ke atas, ya, atau GLBB, karena GVA itu termasuk GLBB. Oke, karena di sumbu X itu adalah GLB, gerak lurus beraturan, maka kecepatannya berubah tetap, ya, kecepatannya tetap. Kalau tetap berarti Vx-nya itu sama dengan V0x. Jadi nanti misalnya bendanya itu sudah sampai di sini ya. Misalnya bendanya sudah sampai di situ, maka ini kecepatannya menjadi Vx, yang ke atas menjadi Vy. Nah, kecepatan resultannya itu jadi ini, V. Ya. Nah, karena tadi di sumbu X, ya, gerak pada arah horizontalnya itu adalah gerak lurus beraturan, maka kecepatannya tetap, sehingga Vx itu sama dengan V0x, ya, ya sama dengan V0 cos theta tadi itu. Nah, jadi gitu. Sedangkan Vy-nya, nah, kita lihat Vy-nya ini panjang ya, di sini jadi pendek. V0y kan panjang vektornya, sementara Vy itu pendek. Berarti mana yang lebih besar, V0y atau Vy? V0y, ya, berarti dia kan kecepatannya berubah ya, berubah jadi kecil atau jadi besar? Jadi, ya, halo, mana yang menjawab? Bisa diulang pertanyaan Ustaz. Ya, berarti kan kecepatannya berubah ya, dari V0y menjadi Vy. Itu perubahannya mengecil atau membesar? Mengecil. Mengecil, ya, mengecil. Berarti ada percepatan kan? Nah, makanya dia adalah gerak vertikal ke atas. Ya, di sumbu Y-nya. Ya, gerak vertikal ke atas itu gerak yang ya, kita lihat aja kalau benda dilempar ke atas, pasti semakin lama semakin lambat sampai dia mencapai 0 di titik tertinggi, kan gitu. Oke, kalau begitu ini mengikuti persamaannya GLBB atau gerak vertikal ke atas. Vy sama dengan V0y min GT. Ya, V0y min GT. Nah, saya review lagi
Nah, persamaan GLBP itu ada 3 ya. Ini saya ulang-ulang terus. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Nah, ini yang kita pakai di sini. VT itu jadi VY karena kita memberikan indeks Y untuk gerak gerak vertikal, X ya Vx indeksnya, V indeksnya X gitu. Itu untuk gerak horizontal untuk membedakannya. Ya. Makanya menjadi VY, V0-nya jadi V0Y, A-nya menjadi min G karena GPA, kemudian T-nya tetap. Maka persamaan pertama itu menjadi VY sama dengan V0Y min GT. Gitu. Ya. Nah, maka ini V0Y menjadi VY itu mengikuti persamaan ini. Nah, mengikuti persamaan VY sama dengan V0Y min GT. Gitu. Oke, ini tentang kecepatannya ya. Jadi kecepatannya berubah dari V0Y menjadi VY itu mengikuti rumus ini yang baru saya tulis itu. Sedangkan Vx-nya itu sama. Kenapa? Karena dia GLB. Ya. Sampai di sini ngerti enggak? Paham enggak? Halo? Insya Allah paham Ustadz. Insya Allah, Insya Allah. Ya. Oke, sekarang nomor 2 persamaan untuk GLBB itu adalah S sama dengan apa? S sama dengan? Halo, jawab dulu. S sama dengan apa? Persamaan GLBB. V0T Nah, V0T plus /2 AT kuadrat. setengah AT kuadrat. Ya, setengah AT kuadrat. Nah, ini persamaan yang kedua tentang GLBB. Nah, ini akan kita manfaatkan persamaan ini untuk mencari posisi. Ya, dari benda yang bergerak parabola. Ini kan posisi awalnya 0,0 ya. Kemudian setelah bergerak posisinya akan berubah. Misalnya di sini. Misalnya ya. Maka posisinya Y-nya menjadi ini. Ini Y. Kemudian X-nya itu ini. X. Nah, kita mulai dari posisi X. Maka di sini koordinatnya adalah X, Y gitu ya. Nah, dari 0 menjadi X yaitu perubahannya secara GLB. Ini jadi kecil ini. Perubahannya secara GLB. Kemudian dari 0 menjadi Y itu perubahannya secara GVA, gerak vertikal ke atas. Nah, sekarang kita cari dulu yang X ya. Yang X itu adalah GLB. Mana persamaan posisi untuk GLB bagaimana? Vx bagi V0 atau V0 bagi Vx Ustadz. Kenapa? Persamaan X atau persamaan V0 posisi kurang Vx. untuk GLB. V0 kalikan Dikali dengan Vx. Vx dikalikan dengan V0. dikalikan dengan T waktu. Dikali. Ya, kan S sama dengan V kali T. Kalau GLB itu. LB itu cuma begini, S sama dengan V kali T. S itu perpindahan. Nah, sekarang perpindahannya kan X ya. Dari 0 menjadi X ya. Ini kan 0 posisi awalnya, menjadi X. Maka S itu X, kemudian kecepatannya tadi adalah Vx, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk berpindah itu adalah T. Maka X sama dengan Vx kalikan T. Begitu. Nah, sekarang Y-nya. Y-nya ikuti persamaan yang kedua. Ya. V0T plus setengah AT kuadrat. Kalau kita terapkan di sini jadi bagaimana? Kalau kita terapkan di Y. Y sama dengan apa? Halo. V. V apa? Y. VY. V0. Kan ada V0. Ya, V0YT. Kan ada V0Y ini, V0Y. V0Y ini. V0-nya itu adalah V0-nya milik Y. Ya. V0Y kalikan T min setengah A-nya itu adalah G T kuadrat. Nah, gitu.
Nah, jadi rumus X-nya adalah Vx kali T, kemudian Y-nya itu V0 YT min setengah GT kuadrat. Jadi posisi benda itu berubah dari 0 menjadi Y itu mengikuti persamaan ini. Ya, mengikuti persamaan Y sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat. Gitu. Nah, itu untuk posisinya. Jadi ketika kita belajar kinematika itu kan hanya belajar seputar besaran-besarannya ya. Besaran kecepatan, besaran ini kecepatannya tadi yang V, kemudian besaran perpindahan atau perubahan posisi tadi X dan Y, ya. Kemudian percepatannya adalah G, kecepatan gravitasi kalau gerak vertikal itu. Nah, gitu. Oke, berikutnya ini persamanya satu aja yang GLB. Persamaan yang ketiga dari GLBB itu yang kita manfaatkan nanti itu adalah VT kuadrat sama dan apa? V0 kuadrat plus tambah 2AS. 2AS. Oke. Kita akan menggunakan ini untuk mencari titik tertinggi. Nah, atau tinggi maksimum. Maksudnya tinggi maksimumnya di sini. Nah, ini adalah Y maksimum, YM gitu. Y maksimum. Nah, tinggi maksimum itu terjadi pada saat apa? Syaratnya apa? Syarat tinggi maksimum. YM. Syaratnya apa? Halo? Tidak ingat gerak vertikal ke atas? Gerak vertikal atas itu kapan benda mencapai tinggi maksimum? Saat dia sudah mulai jatuh ke bawah gitu, Ustaz. Ya, itu apa? Ciri khasnya apa di situ? Di titik tertinggi atau di tinggi maksimum itu besaran apa yang nilainya sama dengan 0? Besaran apa? Hah? Besarannya kan cuma perpindahan, kecepatan, percepatan, waktu kan cuma itu besaran yang Ustaz. Nah, apanya yang 0? Percepatan. Kecepatan. Kecepatannya ini ada dua. VY dan VX. Mana yang 0? VY atau VX? Yang 0. V apa? Bukan V0 lagi. V0 itu cuma yang di awal tadi saja. Sekarang jadi V. Titik tertinggi itu. Nah, pertanyaan saya, yang 0 itu VY atau VX? Di titik tertinggi itu. VX. X tadi geraknya secara apa? GLB atau GLBB? X tadi. Geraknya ini loh. GLB. Kalau GLB berarti kecepatannya berubah atau tetap? GLB itu. Tetap. Kalau kecepatannya tetap, kenapa itu jadi 0? Kan tidak mungkin. Nah, berarti apa yang 0 itu di titik tertinggi? V apa? VY. Ya, VY-nya sama dengan 0. Ini adalah syarat benda mencapai tinggi maksimum. Gitu. Jadi kalau VY-nya belum 0 atau bukan 0, maka dia belum mencapai tinggi maksimum. Gitu. Ingat-ingat konsepnya. Bahwa gerak parabola itu perpaduan di antara dua gerak, ya. GLB pada arah X atau horizontal dan gerak vertikal ke atas pada arah Y atau gerak vertikal. Jadi benda kalau kita lempar vertikal ke atas itu kalau kecepatannya sudah 0 kan semakin lambat tuh kalau kita lempar ke atas. Ya kan?
Semakin lama semakin lambat. Nah, melambat itu akan sama dengan 0 akhirnya. Nah, saat sama dengan 0 itu adalah titik tertinggi atau tinggi maksimum gitu. Nah, lihat saja ini V0Y. Kan masih panjang ini vektornya. Kemudian ini menjadi VY lebih pendek. Nah, di sini itu habis dia di titik maksimum. Sisa Vx saja. Gitu. V-nya sudah 0, sudah tidak ada gambarnya karena 0. Gitu. Nah, maka VY-nya itu sama dengan 0 gitu, ya. Nah, VY sama dengan 0. Nah, untuk mencari berapa tinggi maksimumnya kita bisa pakai persamaan yang ketiga. Ya. Kan VT kita ganti menjadi VY. VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus 2, nah, bukan plus tapi min ya, min 2GY. Gitu. Ya. S-nya ini kan kita ganti Y atau kita ganti Y ya, karena gerakannya vertikal. Gitu. Nah, sekarang kalau 0 kita masukkan ini 0. Kalau VY-nya itu sama dengan 0, maka ini menjadi V0Y kuadrat min 2G, Y-nya menjadi YM atau Y maksimum. Gitu. Nah, berarti YM-nya kita bisa cari. YM sama dengan V0 Y kuadrat per 2G. Nah, berarti ini Y maksimumnya. Nah, Y maksimumnya, tinggi maksimumnya adalah V0 Y kuadrat per 2G. Gitu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kapan dia mencapai tinggi maksimum? Ini tinggi maksimum ya. Ini tinggi maksimum. Kemudian waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, kita bisa pakai persamaan yang kedua. Ke satu ya. Kita pakai persamaan yang ke-1. Ya, VY sama dengan V0Y min GT. Persamaan yang pertama, V0Y min GT. Nah, kita masukkan ini 0. Nah, dan ini V0Y, ini min G. Kalau ini 0, maka T-nya adalah TY. TY itu waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Maka TY-nya itu kita dapat sama dengan V0Y per V0Y per GT G. min GT. Ya, TY itu waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Waktu untuk tinggi maksimum. Oke, ini tinggi maksimum. Ya, ini besaran-besaran yang perlu kita identifikasi. Berikutnya, ini juga ada namanya XM. Nah, jadi di sini adalah XM. XM itu X maksimum. Nah, jadi X-nya maksimum hanya sampai di sini, nggak bisa lebih. Nah, maka kita bisa lihat di sini dari koordinatnya. Koordinat di sini adalah XM, 0. Ya. Ini koordinat ini 0,0. Nah, koordinat di sini adalah XM, 0. Gitu. Artinya Y-nya itu 0. Kemudian X-nya jadi XM. Nah, ini XM itu jarak terjauh. Jarak terjauh. Ini XM maksimum. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Jadi kalau Y-nya sudah mencapai 0 setelah dia bergerak, maka artinya dia sudah mencapai jarak yang paling jauh atau jarak terjauh. Gitu. Jarak terjauh. Nah, apa namanya? Kalau kita terapkan syaratnya berarti kita masuk ke persamaan yang kedua. Y sama dengan V0YT min setengah GT kuadrat. Nah, Y-nya ini 0.
Ya. Nah, ini berarti V0 Y TY min setengah G TY kuadrat. Nah, kita ini kan, kita bagi dengan T supaya T-nya tinggal 1, maka TY-nya itu menjadi, bukan TY ya, keliru saya, TX. TY tadi kan sudah. TX min setengah GTX kuadrat. Kita bagi dengan TX, maka menjadi TX sama dengan V0Y, 2 kalinya, V0Y per G. Ya, per G. Nah, ini adalah waktu untuk mencapai XM. Ya. Waktu untuk XM. Dia butuh waktu 2 V0Y per G. Kita lihat ternyata dia 2 kalinya dari TY. Ya. 2 kalinya dari TY. Karena dia simetris. Jadi untuk mencapai jarak terjauh itu sama dengan waktu yang dibutuhkan sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Nah, lihat ini TY dengan TX bedanya di angka 2. Nah, kemudian berapa tinggi maksimumnya? Tinggi maksimum jarak terjauhnya. Kita mencari XM. Itu sama dengan Vx kalikan Tx. Nah, Vx-nya adalah V0 cos theta. X-nya yang di atas tadi. V0 2 kali V0 sin theta, karena V0-nya itu adalah V0 sin theta, ini di sini tadi. Nah, V0 sin theta per G. Nah, ini XM-nya. Nah, jadi kalau kita rubah menjadi 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Itu adalah XM-nya. Gitu. Ya. Boleh juga kita buat menjadi bentuk lain, karena di dalam matematika itu nilai dari 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin 2 theta. Ini di matematika itu seperti itu. Maka ini kita rubah menjadi V0 kuadrat sin 2 theta per G. Oke. Jadi XM-nya itu bisa pakai 2 persamaan itu. Nah. Ini per G gitu. Bisa pakai 2 persamaan ini. Yang atas atau yang bawah itu sama aja. Nah, 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G. Ini besaran-besaran yang kita bisa identifikasi dari fenomena gerak parabola. Ya, saya ulangi lagi. Pertama adalah kecepatan. Nah, setelah bergerak maka kecepatannya akan menjadi Vx dan Vy. Gitu. Vx-nya itu sama dengan V0x karena dia GLB. Kemudian Vy-nya adalah V0y min GT karena dia gerak lurus berubah berat turun atau GLBB atau GVA. Gitu. Kemudian posisinya juga akan berubah dari posisi 0,0 dia menjadi x, y. Ya, menjadi x, y. Nah, x-nya tadi GLB berarti mengikuti persamaan GLB, S sama dengan V kali T berarti x-nya sama dengan Vx kalikan T. Gitu. Kemudian di sum y-nya perubahan dari 0 menjadi y itu secara GLBB atau GPA. Maka dia mengikuti persamaan-persamaan GLBB. Mengikuti persamaan posisinya S sama dengan V0T plus setengah T kuadrat, kita rubah menjadi Y sama dengan V0YT min setengah GT kuadrat. Gitu ya. Oke. Kemudian besaran lain yang bisa kita identifikasi adalah tinggi maksimum dan juga jarak terjauh. Tinggi maksimumnya
itu terjadi saat VY-nya sama dengan 0. Ya, saat VY-nya sama dengan 0. Maka dengan menggunakan rumus yang ketiga, nah, kita dapatkan Y maksimum itu V0 Y kuadrat per 2G. Ya. Kemudian waktu untuk mencapai tinggi maksimum bisa kita analisis menggunakan persamaan. Yang pertama, kita dapat TY sama dengan V0Y per G. Gitu. Oke, itu tinggi maksimum. Kemudian besaran yang lain yang bisa kita identifikasi adalah jarak terjauh. Ya. Jarak terjauh itu XM, itu sama dengan terjadi saat koordinat Y-nya sama dengan 0. Ya, sesuai dengan gambar. Itu. Maka kita bisa mencari waktu untuk mencapai jarak terjauh, itu adalah 2 V0Y per G. Ya, waktu untuk mencapai jarak terjauh itu biasanya juga disebut sebagai waktu untuk melayang di udara. Nah, jadi ini digerakkan begini kan melayangnya ya. Nah, kalau di 0,0 sama di titik terjauh itu sudah jatuh, sudah di tanah bukan di udara lagi. Maka TX 2 V0Y per G itu adalah waktu untuk mencapai jarak terjauh atau biasa disebut juga sebagai waktu untuk melayang di udara. Gitu. Nah, kemudian jarak terjauhnya bagaimana? Tinggal kita masukkan TX yang sudah dicari tadi itu ke persamaan GLB. X sama dengan V kali T. Gitu. XM sama dengan VX kali TX. Kita masukkan, ketemunya ini 2 V0 kuadrat sin theta cos theta per G atau V0 kuadrat sin 2 theta per G. Gitu. Nah, persamaannya ada dua, menggunakan yang mana? Nah, menggunakan dua-duanya boleh. Ya, tapi biasanya lebih mudah menggunakan yang ini, yang agak panjang ini. Ya, tergantung sudutnya sih. Gitu. Baik, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Silakan. Kalau ada yang bertanya. Halo. Ya Ustadz. Mana yang kamu bertanyakan? Tidak ada. Tidak ada, langsung saya lanjut latihan soal ya. Soalnya bagaimana ini? Nah, soal yang mudah dulu. Nah, contoh soal. Nah, yang pertama, sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan 10 meter per sekon membentuk sudut 37 derajat ya terhadap bidang horizontal. Terhadap bidang horizontal. Ya. Pertanyaannya, tentukan yang A, kecepatan awal horizontal dan vertikal. Atau X dan Y gitu ya. Dan yang B, kecepatan benda setelah bergerak selama 1 sekon. Ya. Kemudian yang C, posisi benda setelah bergerak selama 1 sekon. Yang D, waktu untuk mencapai
titik tertinggi. Kemudian yang E, tinggi maksimum. Yang dicapai. F, waktu melayang di udara. Di udara. Yang G, jarak terjauh yang dicapai. Ya. Oke. Ini ada 7 pertanyaan dari 1 soal. Nah, bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus yang ada di atas ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Kan Ustadz, untuk Ya. yang nomor 2 itu kan kecepatan setelah bergerak selama 1 sekon Ustadz. Itu pakai rumus yang X sama dengan Vx kali T Ustadz. Nah, pakai kecepatan ini pakai 2 itu. Cari kecepatan pada sumbu X, cari kecepatan pada sumbu Y, maka kecepatannya itu adalah resultannya. T sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, itu kan vektor. Nah, misalnya ini setelah 1 sekon ya, kecepatannya itu yang ini, yang V ini. Berapa kecepatannya? Untuk tahu V-nya ini, maka kita harus mencari dulu Vx, mencari Vy, kemudian di resultan. Nah, ini rumus resultannya. Yang di vektor dulu. Ya, karena X dan Y itu sudutnya 90 derajat, sehingga tinggal Pitagoras saja. Gitu. Ya. Oke, begitu ya, Rafiq. Baik Ustadz. Oke, sebuah benda ditembakkan dengan kecepatan 10 meter per sekon, membentuk sudut 37 derajat terhadap bidang horizontal. Tentukan kecepatan awal horizontal dan vertikal. Ini maksudnya adalah kita mencari Vx dan Vy. Yang A, ini jawabannya ya. Vx dan Vy. Vx-nya sama dengan berapa? 8. Ini kalau kita gambar gini. Nah, gini ya. Kita gambar. Nah, ini V-nya berapa tadi? 10 ya. 10. Kemudian ini tetanya 37. Ini Vx. Ini Vy. Oke. Vx-nya sama dengan berapa? Vx sama dengan berapa? Vx 8. V0 kali apa? V0 kalikan cos atau sin? Cos Ustadz. Ya, cos theta. Kita tulis dulu begini di sini supaya nanti tinggal lihat, enggak mikir lagi. Sin theta sama dengan berapa? Nilainya? Sin 37 berapa? 3/5. 3/5. Kemudian cos theta di dalam soal ini sama dengan 4/5. Oke, berarti tinggal kita kasih masuk. Ini adalah 10 kalikan 4/5. Berapa? 8 Ustadz. 8 meter per sekon. Jadi ini V0 sin theta. 10 kalikan 3/5. Berapa? 6 meter per sekon. Jadi kecepatan awal pada arah horizontal itu adalah 8. Kemudian kecepatan awal pada arah vertikal itu adalah 6. Gitu ya. Oke. Nah, ini akan mempermudah kita untuk mengerjakan soal yang B dan seterusnya. Kemudian yang B. Kecepatan setelah bergerak selama 1 sekon. Nah, mencari apa dulu? Soal ini tadi V0 ya. Mencari apa dulu?
Vx. Vx-nya sama dengan berapa? 8. 8. Ya. Vx sama dengan V0x sama dengan 8 meter per sekon. Vy sama dengan berapa? 6. V. 6. V0y itu 6. Vy-nya. Vy setelah dia bergerak selama 1 sekon. Lihat persamaan di atas yang sudah saya tuliskan lagi tadi. Apa? Vy sama dengan mana persamaan Vy? Nah ini. Sama dengan apa Vy? V0 V0Y min GT. gitu. Oke. V0y-nya tadi berapa? V0y-nya tadi berapa? 6 meter per sekon. Kemudian G-nya berapa? 10 ya. 10. Kali T-nya 1. Kan 1 sekon tadi. Berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 6 dikurangi 10 berapa? Min 4. Min 4 meter per sekon. Apa artinya minus? Ke Minus bawah. artinya apa? Ya, ke bawah. Ya, kalau plus ke atas berarti min ke bawah. Artinya dia sudah melewati tinggi maksimum. Misalnya di sinilah. Ya. Ini 8, ini 4, min ya karena ke bawah. Berarti resultanya ini. Ini V-nya. Nah, kita cari V-nya. V sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Jadi 8 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Berapa hasilnya? 64 ditambah 16 berapa? 64 tambah 16 berapa? 80. 80. Oke, akar 80. Sama dengan berapa akar berapa? 10 akar 2. Ini sama dengan 16 kali 5 ini. Sama dengan 16 kali 4 akar 5. 45 meter per sekon. Jadi itu kecepatannya ya. Yang C sekarang. C. Posisi setelah bergerak selama 1 sekon. Posisi itu adalah X, Y. Ya, berarti kita cari X-nya dulu. X. X-nya sama dengan apa? Lihat rumus yang di atas. VXT. Ya, Vx kalikan T. Vx-nya tadi berapa? Vx-nya tadi berapa yang di atas? 8. 8. Waktunya 1 ya. Sesuai soal berarti 8 meter. Sekarang kita cari Y-nya. Persamaan Y-nya apa? Lihat di atas. V. V. O Y. Nol. V0Y. V0Y T Kali T kurang 1/2 GT kuadrat. V0Y berapa? Minum 6. 6. Kali 1 ya. Min setengah kali 10 kali 1 kuadrat. Berapa hasilnya? 6 dikurangi 1 ya. 1. Nah, berarti koordinatnya adalah 8,1. Nah, kita tuliskan koordinat itu misalnya R gitu ya. Itu 8,1 meter. 8,1 itu koordinat, bukan 8,1 meter, tapi 8I plus 1J. Nah, itu kita tulis ya 8I plus J meter. Nah, itu boleh ya. Dalam bentuk vektor satuan. Kemudian yang D, waktu untuk mencapai titik tertinggi. Apa waktunya? Lihat rumus di atas, sudah diturunkan tadi. Yang Berapa? tinggi maksimum Ustadz. TY.
TY sama dengan apa? V0Y per G. 16 per G. V0Y berapa? 6. 6. G-nya berapa? 10. 10. 0,6 skon. Ternyata 0,6 skon itu dia udah sampai di tertinggi. Makanya tadi yang 1 skon, pertanyaan 1 skon itu dia sudah turun. Gitu. Ya. Dia sudah dalam kondisi turun ke bawah, min 4. Min. Oke, sekarang yang E. Tinggi maksimum. YM. Apa? V0Y kuadrat per 2G. Y kuadrat per 2G. V0Y kuadrat. V0Y tadi berapa? 6. 6 kuadrat per 36. 20. 36 per 20. 18 per 18 per berapa? 18 per 10. Kita bagi 2. 36 bagi 2 18. Ya. Nah, jadinya 1,8 meter. Oke. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 1,8 meter. Kemudian F. Waktu melayang di udara itu sama dengan waktu untuk mencapai jarak terjauh. TX. TX apa tadi? Persamaannya TX. Nah, 2 kali V0Y per G. Berarti 0,6 kali 2. 1,2 ya. 1,2 skor. Nah, dan yang G yang terakhir, jarak terjauh. Jarak terjauh itu bisa aja langsung kita XM itu sama dengan VX sekalikan TX. Ya, VX-nya tadi berapa? VX ya di B. 8. 8. TX 1,2. Berapa? 8 kali 1,2. 6 belakangnya. Terus ini 8 9 ya. 9,6 meter. Gitu. Nah, kalau pakai rumus yang tadi juga boleh, tapi panjang malah hasilnya. Nah, XM sama dengan 2 kali V0 kuadrat sin theta cos theta per 2G. Nah, 2 kali V0-nya tadi adalah 10 kuadrat, sin theta adalah 3/5, cos theta 4/5 per 20. Nah, ini 100 bagi 20 itu 5 ya. 5 dengan 5 habis. Berarti 2 kali 3, 6. 6 kali 4. Itu 24, 24. Dan seterusnya. Nah, ini hasilnya sama ini, 9,6. Ya. Gitu. Per G ini bukan per 2G ya, tapi per G. Gitu saya. Per G kan tadi, bukan per 2G. Tapi per G. Per 10. Nah, ini 10 kuadrat. Ini tinggal 10, 20, 20 kali 3, 60, 60 kali 4, ya, 240 dibagi 25 itu 9,6. Tapi panjang. Yang ini aja langsung dapat. Baik, ini contoh soalnya. Jadi kita menggunakan semua rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kelihatannya banyak rumusnya panjang, tapi sebenarnya itu mudah kalau kita paham GLB dan GLBB, nah, serta tahu konsepnya gerak parabola. Ya, oke. Yang ditanyakan yang mana? Silahkan. Oh, ternyata yang hadir cuma 10 orang ya. Lain di mana? Makanya yang lain izin Ustadz.
Oke, mana yang ditanyakan? Silakan. Ada. Kalau tidak ada, saya tambah satu soal lagi. Saya carikan. Nah ini. Ada ilustrasinya cukup panjang, tapi saya kasihannya aja, gambarnya aja. Nah ini ada soal yang ada gambar. Ya. Di gambarnya saya perbesar. Nah ini yang nomor 2. Nah. Oh, berarti kan gambarnya ini gambar pemain basket yang hendak memasukkan bola ke dalam basket. Ya. Ke dalam basket. Nah, tinggi bola yang mau dilempar itu berarti tinggi orang ditambah tinggi pusat bolanya itu 2,05 meter. Nah, ini pemain asing ini, tinggi sekali, ya, 2 meter tingginya. Kemudian tinggi ringnya, basketnya itu adalah 3,05 meter. Ya, saya tidak tahu ukuran sebenarnya berapa, tapi ya kira-kira segitulah, 3,05 meter. Nah, kemudian jarak horizontalnya itu adalah 6 meter, dan dia akan dilemparkan dengan membentuk sudut 53 derajat. Nah, pertanyaannya adalah, dengan kecepatan berapa pemain ini harus melemparkan bolanya. Nah, jadi ini bahasa fisikanya V0-nya harus berapa. Nah, gitu. Ada ide enggak untuk mengerjakan ini? Ini gerak parabola. Ya, ini gerak parabola. Ini lintasannya parabola. Oke. Kalau saya anggap di titik asal ini koordinatnya 0,0, maka pada saat masuk di sini koordinatnya berapa? Kalau dia pas masuk di dalam basket ini, ya, itu koordinatnya jadi berapa? X-nya berapa, Y-nya berapa? Kalau di titik asalnya ini adalah 0,0 di bolanya yang pas dilempar itu. Jarak X-nya berapa? Antara bola dengan basket, jarak X-nya berapa? 6 meter. 6, ya, 6 meter. Jarak Y-nya berapa? 5, itu Ustaz. 3,505. 3,05 itu dari tanah. Sedangkan 0,0-nya tadi di atas tanah. Di atas lantai. Oh, yang 2,05 itu Ustaz. 2,05 ini di sini itu 0,0 di sini ini.
di atas ini, di atas ya di bola basket, ya berarti dia telah berpindah X-nya sejauh 6, Y-nya berpindah sejauh berapa? 0. Kalau 0 berarti dia di sini. Sejajar dengan ini kalau 0. Nah, sejajar di sini kalau 0. Berapa? Yo, logikanya dimainkan. 1, ya. Kenapa 1? Selisih antara 305 dengan 205. Gitu. Ya. Kalau kita gambar kan gini nih. Oke, sampai di sini adalah 6. Sampai di sini kan sejajar ini. Kemudian ini tingginya kan segini. Segini itu berarti kan tingginya basket dikurangi tingginya bola. Gitu. Berapa? 3,05 dikurangi 2,05. Gitu. Ya, 1 ya. Ya, berarti dia akan berpindah, kalau saya gambar ini jadi begini. Nah, dari koordinat 0,0 berpindah menjadi atau berpindah ke koordinat di sini. Ini adalah 6,1. Gitu. Nah, sekarang fenomenanya seperti itu fenomenanya. Nah, sekarang kita pahami. Posisinya itu berubah. Posisi X-nya itu berubah dari 0 menjadi 6. Ya, jenis geraknya apa itu di sumbu X-nya? GLB atau GLBB? GLBB, Ustaz. X-nya itu GLB atau GLBB? GLBB. Coba lihat di atas. GLB. Sumbu X-nya. Sumbu X-nya GLB atau GLBB? Paling atas. GLB. GLB. Sumbu X-nya itu adalah GLB. Oke. GLB ya. Sumbu X GLB. Berarti perpindahannya dari 0 ke 6 itu berpindah 6 kan? Rumusnya GLB apa? Posisi. X sama dengan apa? X sama dengan VXT. Kalikan T. Oke. Tadi sudutnya 53 ya. 53 derajat. Berarti nilai sin-nya berapa? Sin theta. Berapa? Sin 53 berapa? 4/5. 4/5. Berarti ini 3/5. Gitu. Nah, X-nya berapa? 6 ya? 6. X itu adalah V0. Ini kan yang ditanyakan kan V0-nya ya. Nah, ini V0 gitu. Ini ditanyakan. Nah, maka ini Vx adalah V0. Cos itu berapa? 3/5 ya? 3/5. Ini juga kalikan T. Nah, itu persamaan pada sumbu X-nya. Nah, kita akan buat persamaan untuk sumbu Y. Sumbu Y itu gerak lurus berubah beraturan atau GVA ya. Nah, gerak lurus berubah beraturan. Dia berubah dari 0 menjadi 1, perpindahan vertikalnya berapa? Y. Ya, perpindahan vertikalnya berapa meter? 1. Ya. Persamaannya apa? Y sama dengan? V0YT Min kurang 1/2 YT kuadrat. Ya. V0YT min setengah GT kuadrat. Ini tadi 1 ya. 1. V0Y-nya adalah V0 kalikan 4/5. Sin-nya kan 4/5. Kalikan T. Min setengah G itu 5. Ya, setengah dari 10. T kuadrat. Oke. Sekarang kita punya dua persamaan. Persamaan pertama adalah ini. Ini persamaan pertama. Kemudian persamaan kedua ini. Dari kedua persamaan ini,
Bisa nggak kita mencari besarnya V0? Dari dua persamaan itu. Bisa, Ustaz. Ya, bisa. Coba dicari. Cari berapa nilainya V0. Cari dulu besarnya T, baru cari besarnya V0. Jadi itu ada dua persamaan dengan dua variabel. Variabelnya adalah V0 dan T. Karena persamaannya juga dua, maka secara teori matematika ini bisa dikerjakan. Coba dikerjakan dulu. Ketua kelasnya ada di sini enggak? Rafiq, Ustadz. Nah, coba dituliskan di chat nama-nama yang tidak hadir. Baik, Ustadz. Ya, nanti supaya saya copy aja dari chatnya. Banyak ini, tadi ada 11, hilang lagi yang satu siapa? Tadi ada 10 orang yang masuk. Berarti 9 orang yang tidak masuk. Tadi ada Lydia, Ustadz, baru tidak ada sekarang. Hilang lagi. Berarti Lydia kasih masalah aja. Jaringannya lagi jelek atau? Berapa? Dapat berapa? P0-nya? Dapat berapa? Ini ada dua persamaan. Tinggal diselesaikan untuk mencari V0T.
Fenol dan T. Halo, dapat? Fenol? Nah, ini begini caranya. Nah, lama ya. Ini fenol T. Kita cari dulu nilainya fenol T. Jadi fenol T itu sama dengan 6 kali 5 per 3. Jadi fenol T-nya sama dengan 30 bagi 3, 10. Jadi fenol kali T itu nilainya 10. Nah, di sini juga ada fenol T. 1, 4/5 fenol T, min 5T kuadrat. Nah, fenol T kan nilainya 10. Jadi ini kita ganti dengan 10, min 5T kuadrat. Nah, ini berapa ini? 8 ya. 10 dibagi 5, 2 kali 4, 8. Nah, berarti 5T kuadrat sama dengan 7. Kan 8 kurangi 1. Nah, maka T sama dengan akar 7/5 sekon. Ya. Jadi akar 7/5 sekon. Itu. Nah, kemudian fenolnya bagaimana? Ya tinggal kasih masuk. Fenol kali akar 7/5. Akar 7/5 sama dengan 10. Berarti fenolnya itu sama dengan 10 akar 5/7. Pada bisa keluar. Nah, 10 akar 5/7 meter per sekon. Udah ini jawabannya. Nah, maka dia harus melemparkan dengan kecepatan sebesar V0 akar 5/7 meter per sekon. Ya, nah, gitu. Nah, sebetulnya ini mudah soalnya, hanya saja nanti mungkin penyelesaian secara matematiknya kamu bingung. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Adakah pertanyaan? Halo? Cek.
Ada yang ditanyakan enggak? Nah, untuk hari ini kita akhiri dulu, nanti semakin banyak ketinggalan teman. Ya, lagi 10 menit sih, tapi nanti semakin jauh tertinggal kalau saya lanjutkan. Soalnya lebih dari separuh ini yang tidak ada. Ya, oke, silahkan dimanfaatkan, masih ada 10 menit untuk belajar. Untuk nanti sore, ya, yang belum ulangan atau yang nilainya masih jelek, untuk perbaikan silahkan dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Ya, belajar latihan-latihan soal karena nanti sore itu kita ada jadwal perbaikan. Ya, baik, saya akhiri untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf.